Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia berterima kasih kepada orang lain. Maka melalui kesempatan yang mulia ini, kami dari Yayasan Abdurrahman bin Auf Bima mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran DKM Mushola Al-Furqan, kepada Imam Mushola Al-Furqan, dan kepada seluruh jamaah yang telah menerima kunjungan kami. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama diganjar dengan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, meskipun kami dalam kunjungan dakwah ini membawa nama yayasan, maka itu tidak menghalangi kedekatan kita sebagai saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Terlepas dari ikatan yayasan, terlepas dari ikatan lembaga, terlepas dari ikatan ormas, maka kita sebagai sesama mukmin tetap bersaudara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun." Hari berpuasa adalah di mana kalian sama-sama berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan Idul Fitri di mana hari kalian satu negeri itu sama-sama merayakan Idul Fitri. Maka itu adalah hakikat dari persaudaraan, hakikat dari ikhwah, persaudaraan kita sebagai kaum mukminin. Kemudian jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, di sini kami sedikit membahas tentang tema yang berkaitan dengan puasa lahir batin. Kita sering mendengar ucapan orang-orang selepas melaksanakan sholat Idul Fitri, mohon maaf ya, mohon maaf lahir dan batin. Tapi banyak dari kita yang tidak faham apa hakikat dari kalimat lahir dan batin. Secara bahasa, puasa lahir batin artinya puasa kita yang berkaitan dengan amalan hati, begitu pula puasa kita yang berkaitan dengan amalan anggota badan. Para ulama mendefinisikan puasa yaitu seseorang al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Maka ini adalah ibadah lahir, badan yang mengerjakan, lisan yang mengerjakan, bibir yang kering, lidah yang terasa pahit, perut yang terasa lapar. Ini semua adalah amalan-amalan lahir. Tapi banyak kita yang terluput dari amalan batin. Amalan batin itu yang paling menggambarkannya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka hadis yang sangat sering kita dengar ini sering diulang-ulang oleh para kiai, oleh para ustadz kita, oleh para ulama kita, bahkan sampai kita menghafalnya saking seringnya kita dengar. Tapi sudahkah kita faham hakikat dari hadis ini? Nabi SAW berikan dua amalan hati yang paling penting dalam puasa, yaitu imanan wahtisaban. Iman artinya kita ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, kita murnikan itu ibadah karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisab, kita bersungguh-sungguh mengejar ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal ikhwah, jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, seseorang yang melakukan puasa lahir batin tidak hanya dia menahan lapar dan dahaga saja, akan tapi dia menahan semua amalan-amalan yang mengurangi pahala dari puasanya. Di antaranya apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur
falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan yang sia-sia, mboto lalone, mboto nuntum makalai hampa. Maka barang siapa yang tidak meninggalkan ini, selama dia berpuasa puasa Ramadan, Allah tidak butuh terhadap dia nahan lapar dan nahan haus. Artinya puasanya hanya sekedar lapar dan hanya sekedar haus. Lebih buruk dari itu, jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, adalah apa yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Wuhaib ibn al-Wardi. Beliau rahimahullah mengatakan, la yakun hammu ahadikum fi kathratil amal. Janganlah kalian hanya berfokus terhadap banyaknya amalan. Kalian fokus nambah amalan, fokus nambah tilawah, hanya fokus nambah saja, fokus dengan jumlahnya saja. Wal yakun hammuhu fi ihkamihi wa tahsinihi. Maka hendaklah fokusnya juga itu dalam memperbaiki amalannya, dalam kualitas amalannya. Fa innal 'abda, karena sesungguhnya ada seorang hamba, qad yusalli, terkadang dia sedang melakukan salat, wa huwa ya'sillah fi salatihi, sementara dia sedang bermaksiat kepada Allah dalam salatnya. Wa qad yakunul 'abd qad yasum, terkadang seorang hamba juga berpuasa, wa huwa ya'sillah fi siyamihi, dan terkadang dia sambil bermaksiat kepada Allah dalam puasanya. Apa contohnya? Orang-orang yang salat tapi sambil bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling jelas adalah orang-orang yang salat namun niatnya tidak niat imanan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ia mendirikan salat karena ingin dipuji oleh tetangganya. Ia mendirikan salat karena ingin dapat suara. Ia mendirikan salat karena ingin mendapatkan tahta dan kedudukan. Maka hakikatnya dia salat tanpa imanan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan puasa. Ketika seseorang puasa hanya sekedar rutinitas saja, tanpa dia meniatkan bahwasanya puasanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya puasa lahir tapi lupa puasa batin. Jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, di hari pertama kita berpuasa ini, mari kita kembali koreksi diri kita. Kita kembali luruskan niat kita. Mungkin niat saya sudah berbelok dari imanan wahtisaban, kita koreksi lagi. Makanya sebahagian saudara-saudaraku di luar sana banyak yang bertanya, Ustadz, kenapa saya masih sering kesurupan? Padahal saya sudah zikir pagi petang, saya sudah menjaga sholat, saya sudah menjaga aurat saya sempurnakan hijab saya, kok masih saja sering kesurupan? Jawabannya, koreksi ibadah kita. Apakah sudah benar ibadah kita, ibadah lahir dan batin? Atau jangan-jangan ibadah kita hanya sekedar ibadah lahir saja? Apa yang digerakkan oleh bibir, apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang digerakkan oleh tangan, tapi kita lupa menghadirkan imanan wahtisaban dalam ibadah kita. Jadi melalui kesempatan yang mulia ini, saya menasihati diri pribadi saya, kami menasihati teman-teman semua, kemudian seluruh kaum muslimin dimanapun suara ini bisa didengarkan, kembali kita memahami hakikat dari puasa, imanan wahtisaban. Dan sebagai penutup, Nabi SAW memberikan uslub hadis ini bukan dalam masalah puasa saja. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat malam, dalam hal ini melaksanakan tarawih, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka manfaatkan momen Ramadan ini, kita puasa lahir dan batin. Kita tarawih lahir dan batin. Kita salat berjamaah lahir dan batin. Kita tilawah Al-Qur'an, tilawah lahir dan batin.
sebagian saudara kita pengen ngejar setoran tilawah, padahal bacaan Al-Qur'annya masih belepotan. Apa yang dia dapat? Justru dia memberatkan dirinya. Para ulama yang sering menghatamkan Al-Qur'an di hari-hari bulan Ramadan adalah mereka orang-orang yang sudah mantap dalam qiraah Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya. Jadi jangan hanya terfokus kepada kuantitas, akan tapi jangan lupakan yang disebut dengan kualitas amalan kita. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa sedikit kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang salah dan keliru datangnya dari kelemahan pribadi saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon ampunan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.